Bro, pernah nggak sih lu semua tuh ngerasa semua Susanoo itu keren, tapi pas lihat punya Itachi lu langsung mikir, nah ini baru dewa. Gue nggak lebay sih, tapi Susanoo-nya Itachi tuh literally senjata pamungkas yang nggak bisa disentuh bre. Warna oranye, gadashi merah, tangan memegang dua senjata sakral, dan kekuatannya udah level mitologi. Dan kalau ada yang bilang Susanoo lain lebih kuat, ya sabar dulu bre, dengerin dulu kenapa yang punya Itachi tuh beda kelas. Gue tuh tiap kali bahas Uchiha pasti ujung-ujungnya balik ke satu nama, Itachi. Apa karena gue ngefans banget ya? Bukan karena dia paling jahat bre, bukan karena juga dia paling banyak jutsu, tapi karena cara dia bertarung itu udah kayak seni cuy. Dan puncak dari semua tekniknya ya jelas Susanoo. Tapi Susanoo milik Itachi itu beda bre. Dia bukan cuma perwujudan cakra raksasa kayak Sasuke atau Madara, tapi kayak manifestasi langsung dari ketenangan, kesedihan, dan kekuatan batin dari seorang Uchiha sejati bre. Anjay. Nah, yang pertama-tama kita bahas tampilannya dulu cuy. Susanoo Itachi tuh punya warna oranye gradasi merah, bukan ungu kayak punya Sasuke, dan juga bukan biru kayak Madara. Warnanya ini tuh bukan asal pilih bre. Warna itu menggambarkan karakter Itachi sendiri, api yang tenang, kayak bara yang nggak padam tapi nggak meledak-meledak juga. Jadi pas Susanoo-nya keluar itu bukan cuma kelihatan kuat, tapi juga berwibawa bre. Kayak dewa perang yang turun dari langit tapi masih punya aura welas asih. Itu vibes yang nggak lo dapat dari Susanoo manapun cuy. Nah sekarang kita ngomongin senjata sakral pertama, pedang Totsuka. Ini bukan pedang biasa bre. Bayangin aja, ini pedang roh yang bisa menyegel apapun yang kena tebasannya ke dalam dunia genjutsu abadi cuy. Semacam ilusi tanpa akhir, kayak neraka versi abadi bre. Orochimaru sendiri yang udah level dewa kayak ular, itu aja nggak bisa lolos dari pedang ini bre. Dia disegel selamanya, nggak bisa balik, nggak bisa reinkarnasi, nggak bisa apa-apa. Tapi ya namanya Orochimaru tetap lebih pinter sih. Dia kan punya wadah banyak ya. Dan yang lebih ngeri lagi, pedang ini tuh bukan pedang fisik. Dia eksis di antara dunia nyata dan spiritual. Artinya nggak peduli seberapa keras kulit lawan, seberapa kuat Susanoo lain, tapi sekali kena, bye, gitu aja cuy. Jadi wajar aja kalau Zetsu sampai bilang Susanoo Itachi tuh nggak bisa dikalahin, karena literally senjatanya aja udah game over button. Sekarang senjata yang keduanya cuy, cermin Yata. Ini bukan sekedar perisai bre, ini perisai spiritual yang bisa menyatukan elemen cakra dari serangan apapun yang datang, lalu memantulkannya balik bre. Anjay nggak tuh? Jadi nggak peduli lawannya pakai api, petir, air, apalagi ya, bahkan genjutsu nggak ada yang tembus cuy. Dan ini udah dibuktiin waktu Sasuke ngeluarin Kirin, jutsu petir murni dari langit. Literally kekuatan alam yang gabung sama cakra Sasuke itu udah ngeri parah cuy. Serangan selevel itu harusnya ngebom setengah gunung, tapi Itachi dia cuma manggil Susanoo, itu pun rusuknya aja bre, nggak full body, cuma tulang rusuk. Dan hasilnya Kirin itu nggak bisa nembus sama sekali cuy. Sangar parah. Itu baru rusuknya cuy, belum full formnya. Kebayang nggak kalau Itachi buka full Susanoo, mungkin petirnya balik arah ke langit ya. Nah, dua senjata ini kalau digabung tuh kayak yin dan yang bre. Satu buat menyerang tanpa ampun, satunya lagi buat bertahan tanpa bisa ditembus. Lu nyerang, ditangkis, lu bertahan, disegel, selesai dah. Dan ini yang bikin Susanoo Itachi itu disebut-sebut sebagai bentuk dewa perang tak terkalahkan. Karena literally dia gak punya celah. Dia gak butuh kecepatan kayak Hiraishin, gak butuh Rinnegan, gak butuh Mangekyou Ganda. Semua ada balance dalam satu entitas cuy. Bahkan Madara dan Sasuke, dua Uchiha paling OP dalam sejarah, nggak punya kombinasi sakral kayak gini cuy. Mereka punya kekuatan destruktif yang gila, tapi nggak punya senjata spiritual yang bisa nyegel atau nolak serangan dalam satu waktu bre. Jadi kalau ngomong soal kesempurnaan desain Susanoo, ya punya Itachi tuh yang paling mendekati sempurna bre. Yang paling keren dari semuanya itu bukan kekuatan fisiknya cuy, tapi makna dibaliknya. Susanoo Itachi itu bukan simbol kekuatan, tapi simbol pengorbanan dan pengendalian diri. Dia nggak pernah pakai kekuatan buat sombong. Bahkan waktu dia bisa ngancurin Sasuke dengan sekali tebas pun, dia nggak ngelakuin itu bre. Dia malah pakai Susanoo bukan buat ngalahin, tapi buat melindungin. Itachi tuh satu-satunya pengguna Susanoo yang nggak pernah pakai buat perang besar-besaran, tapi buat menjaga orang lain, termasuk adiknya sendiri bre. Dan itu yang bikin aura Susanoo-nya tuh kerasanya beda banget bre. Bukan cuma kuat,
tapi juga bermartabat. Anjay. Nah, jadi kesimpulannya tuh, jadi kalau lu tanya siapa Susanoo yang paling kuat, bisa aja orang bilang Madara karena ukurannya gede, atau Sasuke karena punya perfect Susanoo plus Rinnegan. Tapi kalau ngomongin kesempurnaan sampai keseimbangan antara kekuatan, pertahanan, dan ketenangan spiritual, ya gak ada yang bisa nyentuh Susanoo-nya Itachi, cuy. Setuju nggak nih? Dia tuh bukan cuma petarung, dia simbol dari ninja yang bisa ngendaliin kekuatan besar tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan itu adalah hal yang cuma dimiliki segelintir shinobi, bahkan di dunia Naruto. Nah, jadi menurut kalian gimana nih, bre? Susanoo siapa yang paling gila? Madara, Sasuke, atau tetap Itachi? Atau bahkan Kakashi nih? Nambah lagi nih. Kalau gue sih no debat ya, Itachi tuh tetap top tier. Kalau versi kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar.